Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah titik api terus bermunculan di lahan gambut Desa Sungai Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir. Keributan terjadi antara pemain dan supporter saat turnamen sepak bola yang digelar di Stadion Kamboja, Kota Palembang. Harga cabai naik, diduga akibat musim kemarau yang membuat petani gagal panen. Harga cabai naik berdasarkan pantauan di Pasar Bukit Sulap, Kota Lubuk Linggau. Harga cabai jenis cabai setan bahkan naik 100%. Memasuki musim kemarau, harga sejumlah sayur mayur di sejumlah pasar mulai alami kenaikan. Di Pasar Bukit Sulap, Kota Lubuk Linggau, harga sejumlah jenis cabai yang paling terdampak. Saat ini harga cabai yang disebut dengan cabai jenis setan tembus di angka Rp80.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Kenaikan ini mencapai 100%. Sebelumnya harga cabai ini di angka Rp50.000. Selain cabai setan, cabai merah keriting dan cabai rawit juga alami kenaikan, namun tidak melesat tinggi dibandingkan cabai jenis setan. Kondisi ini telah dialami beberapa hari terakhir. Pedagang menduga memasuki musim kemarau membuat sejumlah tanaman cabai gagal panen. Setan. Berapa itu harganya? Itu 80. Sampai 80.000 ya? 80. Per kilonya? Ya, Untuk cabai merah itu gimana? kalau cabai merah normal. Normal ya? Boleh. Harga cabai setan itu sebelumnya berapa, Bu? Apa? Sebelum naik menjadi 80.000 itu sebelumnya 60. 60.000 ya? Kira-kira penyebab kenaikan itu apa? Pasok ada dikit, barang dikit dengan cuaca. Cuaca ya? Pedagang memprediksi lonjakan kenaikan harga akan terus terjadi, sementara pasokan juga mulai sulit didapat. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Lubuk Linggau. Belasan kendaraan terjaring razia pajak kendaraan bermotor yang digelar petugas gabungan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Selain untuk mendisiplinkan pengendara, razia digelar untuk mengejar target pajak. Razia kendaraan bermotor dilakukan di kawasan Jalan Merdeka, Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kegiatan ini digelar petugas gabungan yang terdiri dari Satlantas Polres Oku, Samsat Oku, dan PT Jasa Raharja Cabang Batu Raja. Dalam razia ini petugas memberikan sanksi tilang terhadap pengendara yang belum membayar pajak kendaraan bermotornya. Meski demikian, pengendara belum melunasi pajak kendaraannya bisa langsung mengurusnya di mobil Samsat keliling yang ada di lokasi. Platnya dari 2020 enggak pernah dibayarin, mati dia. Petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dengan nomor plat luar Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mereka yang telah menetap di Kabupaten Ogan Komering Ulu diimbau untuk segera melakukan mutasi kendaraan. Petugas memastikan seluruh proses pengurusan pajak saat ini mudah untuk dilakukan. Hari ini kami mencari kendaraan-kendaraan yang berplat luar daerah yang belum melakukan mutasi kendaraannya ke wilayah kerja kami di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Untuk hasil sendiri seperti apa? Ya, alhamdulillah hari ini dari beberapa yang terjaring operasi ini masih banyak kendaraan yang berplat luar dan mati pajak. Dan kami beserta rekan dari Pemda, dari rekan Polres Hulu, beserta dalam operasi ini mengingatkan untuk wajib pajak segera bayar pajak kendaraannya. Serta kami dari Jasa Raja Batu Raja membagikan flyer brosur untuk pesan keselamatan. Jadi kalau dia nunggak itu berpengaruh juga Pak ya dengan kendaraannya, pastinya ada kecelakaan segala macam. Pastinya kita akan segera mengingatkan kepada wajib pajak yang menunggak kendaraan tersebut. Nah, tentunya Jasa Raja di sini tidak bisa berdiri sendiri, ada kerjasama dari rekan-rekan dari Pemda dan pihak kepolisian.
Dalam razia ini sebanyak 15 kendaraan terjaring petugas. Razia patuh pajak ini merupakan bagian akhir dari rangkaian operasi patuh Musi 2024 di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. 3 pelajar sekolah dasar asal Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur akan mewakili Provinsi Sumatera Selatan dalam ajang Olimpiade Sains Nasional 2024. Persiapan terus dilakukan untuk mengasah kemampuan ketiganya. Inilah 3 pelajar membanggakan, Idris dan Giodita Albaro Zahwan, siswa SDN Tanjung Sari, Ogan Komering Ulu Timur, dan Iftina Asyabia Rafifa, siswa asal SDN Rawadadi, Ogan Komering Ulu Timur. Pelajar asal Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini akan mewakili dalam ajang Olimpiade Sains Nasional 2024 yang digelar Kemendikbudristek pada bulan Agustus mendatang. Ketiga pelajar lolos seleksi beberapa tahapan setelah bersaing dengan ratusan pelajar lain dari 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Jelang Olimpiade Sains tingkat nasional 2024 di bulan Agustus mendatang, sejumlah persiapan pun terus dilakukan untuk mengasah kemampuan mereka. Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berharap dengan tampilnya ketiga pelajar di ajang Olimpiade tersebut akan memicu pelajar lain untuk berprestasi. Buat sekolah-sekolah lainnya bahwa Ogan Timur ini peluang untuk berprestasi di tingkat nasional sangat terbuka. Jadi dari proses yang panjang itu luar biasa sekali. Tentunya anak-anak ini juga untuk menghadap ke nasional, kami juga tidak diam, kami juga tetap berusaha belajar untuk menjadi yang lebih terbaik. Jadi setiap hari mulai diumumkan kami akan maju ke tingkat nasional. Anak-anak kami siapkan khusus pembina khusus baik IPA maupun matematika. Olimpiade Sains Nasional merupakan ajang talenta yang diselenggarakan untuk peserta didik di bidang sains, khususnya mata pelajaran IPA dan matematika. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Memasuki musim kemarau, hama ulat daun menyerang kebun dan sejumlah tanaman milik petani di Kota Lubuk Linggau. Serangan hama membuat daun berguguran hingga mematikan pohon. Sudah lebih dari 1 pekan lamanya, hama ulat daun menyerang kebun dan tanaman milik warga di Kelurahan Air Kati, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1, Kota Lubuk Linggau. Serangan hama ulat daun baru pertama kali dirasakan oleh warga. Ulat-ulat ini akan bersarang di pohon dan dedaunan dengan menggerogoti pohon hingga mati. Setelah berhasil mematikan pohon, hama ulat meninggalkan aroma tak sedap di pohon yang telah mati. Hama ini berukuran sekitar 5 hingga 10 cm dengan jumlah ratusan. Sekitar 1,5 hektar kebun durian serta tanaman lain telah habis digerogoti oleh hewan tersebut. Belum diketahui dari mana hama tersebut berasal. Kalau ada bantuan pemerintah sama kami warga Air Kati ini, kalau ada harapan kami hama-hama ulat nih, kalau ada popok atau obat-obatan minta tolonglah. Sebab durian kami ini penghasilan utama kami di Dusun Air Kati ini. Warga berharap pemerintah melalui dinas terkait dapat membantu memberikan disinfektan untuk menghilangkan hama ulat-ulat itu. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Lubuk Linggau. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Cira Caniago berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.